Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Satya Nur Candi dari SKS 1007032118 dari kelompok 23 kelas hitung sumber daya lingkungan. Ini saya akan mempresentasikan tugas besar yang sudah saya kerjakan, yaitu saya mengambil modul pertama, yaitu modul sumber daya udara, dengan judul tugas besar yaitu perwujudan konsep ruang terbuka hijau yang menunjang kebutuhan oksigen masyarakat di kawasan pemukiman padat RW 10, RW 11, dan RW 12 Kelurahan Cidatung, Kecamatan Cibunyi Kaler, Kota Bandung. Kemudian untuk outline-nya yaitu terdiri atas pendahuluan, landasan teori, atau pembahasan, penutup, lampiran, kemudian daftar sastra. Latar belakang permasalahan yaitu udara merupakan sumber daya lingkungan yang tersedia di muka bumi dengan pencemaran. Komponen utama yang terdiri dari udara yaitu bervariasi, namun diantaranya yang paling penting diantaranya yaitu uap, air, dan karbon dioksida. Oksigen adalah salah satu komponen gas dan unsur vital dalam proses metabolisme tubuh manusia atau makhluk hidup secara umum. Oksigen memegang peran penting dalam semua proses tubuh secara fungsional. Kurangnya oksigen dapat menyebabkan proses metabolisme tidak berlangsung suksesnya, dan caranya dapat menyebabkan kematian jaringan, bahkan dapat mengancam kehidupan makhluk hidup. Untuk latar belakang permasalahan di wilayah studi yaitu karena masifnya pembangunan di wilayah studi, khususnya pada RW 10, RW 11, dan RW 12, sehingga membuat kawasan tersebut menjadi cukup padat, yang kemudian ketersediaan ruang terbuka hijau menjadi terbatas, dan suplai akan oksigen pun menjadi terbatas bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, perlunya perencanaan konsep perwujudan ruang terbuka hijau yang menunjang ketersediaan oksigen di wilayah studi. Ini merupakan profil wilayah pengamatan, yaitu RW 10, 11, dan 12 Kelurahan Cidatung. Dan ini merupakan kondisi geografis Kelurahan Cidatung. Kemudian ada rumusan masalah, terdiri dari 4, yaitu daya berikut. Dan ini merupakan tujuan dan manfaat pembahasan. Yang pertama yaitu mengetahui permasalahan sumber daya udara di wilayah pengamatan, kemudian diharapkan dapat memberikan solusi terkait penyelesaian permasalahan sumber daya udara berupa konsep pembangunan SPH di wilayah pengamatan, dan memberikan sumbang ilmiah khususnya dalam pengembangan sumber daya udara, dan diharapkan pula dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya. Dan ini merupakan landasan teori. Udara merupakan unsur yang sangat penting untuk mempertahankan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Selain itu, udara juga harus diperhatikan kualitasnya, apakah baik ataupun tercemar. Udara yang baik dapat bersumber dari tanaman atau pohon pendukung yang menghasilkan jumlah oksigen yang baik serta berkualitas. Tujuan dari penataan hutan kota di wilayah kota adalah yaitu kelestarian, keseimbangan ekosistem, kemudian keserasian di wilayah perkotaan yang meliputi unsur lingkungan sosial dan budaya. Kualitas udara semakin menurun dengan adanya pengaruh aktivitas manusia, salah satunya yaitu dalam penggunaan transportasi. Akibat aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan, udara seringkali menurun kualitasnya. Dan ini merupakan penggantian udara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Secara umum, masalah pencemaran udara merupakan masalah yang setiap tahunnya selalu terjadi. Hal ini terjadi akibat dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta kebakaran hutan, serta masifnya juga jumlah aktivitas manusia pada zaman modern saat ini, sehingga memerlukan peningkatan jumlah teknologi yang kemudian berbanding juga dengan terganggunya kualitas udara. Dan ini merupakan rata-rata seseorang dan satu negara yang dihembuskan setiap harinya. Untuk menyeimbangkan pelepasan karbon dioksida ke atmosfer dapat ditarik oleh tumbuh-tumbuhan hutan dengan rasio pendekatan dari bahan bakar fosil. Oleh Presidensi tahun 1970
digunakan. Kemudian juga terdapat status pendukung terkait cara penyelesaian permasalahan. Salah satunya yaitu ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau sendiri merupakan suatu area yang memanjang dan akan mengelompok yang bangunannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh serami maupun tidak sengaja ditanam. Dan ini merupakan ilustrasi atau contoh dari penerapan RPH di kawasan perkotaan. Dan ini merupakan data hasil observasi yang pertama, yaitu traffic counting pada 3 titik di lokasi di wilayah studi. Lokasi A, lokasi B, dan lokasi C. Kemudian terdiri atas 2 segmen, yaitu pada siang hari dan sore atau malam hari. Dan ini merupakan variabel data hasil observasi terdiri atas bangunan dan jumlah penduduk di wilayah studi. Kemudian juga terdapat data hasil observasi lainnya, diantaranya yaitu motor, mobil, dan solar yang merupakan salah satu komponen dari traffic counting yang sudah dilakukan. Dan ini juga merupakan total atau jumlah tanaman pada wilayah studi terdiri atas pohon besar, pohon sedang, dan pohon kecil. Dan ini merupakan perhitungan untuk luas RPH yang dibutuhkan selama setahun di wilayah studi. Didapatkan hasil yaitu 20,53 hektar. Dan ini merupakan analisis data atau perhitungan jumlah karbon dioksida yang dapat diserap dan oksigen yang dapat dihasilkan oleh pohon berdasarkan ukurannya di wilayah studi. Didapatkan bahwa daya serap karbon dioksida yaitu 65,7 ppm dan daya serap O2 yaitu 247,6 ppm. Dan ini merupakan peta pengamatan yang sudah dilakukan analisis berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan di lapangan. Dan ini merupakan kesimpulan dari hasil yang sudah didapatkan. Penyebab utama terjadinya kesetimbangan antara daya serap oksigen dan daya serap karbon dioksida yaitu yang pertama tata ruang kawasan permukiman yang cukup padat, kemudian jumlah penduduk yang cukup tinggi, kemudian juga mobilitas transportasi yang cukup tinggi di beberapa ruas jalan wilayah studi khususnya pada saat peak hour. Yang ketiga itu cukup terbatasnya ruang terbuka hijau di ruang publik. Ketiga hanya pada beberapa titik atau lokasi. Kemudian yang keempat yaitu terbatasnya tanaman atau pohon sebagai oksigen pada setiap rumah dikarenakan minimnya ruang atau space khususnya pada kawasan permukiman yang padat. Setelah diketahui bahwa hasil analisis data dibutuhkan ruang terbuka hijau di wilayah studi yaitu sebesar 20,53 hektar. Oleh karena itu dibutuhkan suatu ruang terbuka hijau yang cukup luas untuk menunjang kebutuhan oksigen di masyarakat di wilayah studi. Namun jika dilihat pada kondisi eksistisi tidak tersedianya lahan seluas tersebut untuk membangun ruang terbuka hijau, maka dari itu diperlukan suatu perencanaan ruang terbuka hijau yang minimalis, namun tidak membutuhkan lahan yang luas, melainkan dapat diterapkan dalam skala rumah sehingga tidak dapat membutuhkan biaya perawatan yang tinggi. Secara keseluruhan, kondisi sumber daya udara di wilayah pengamatan dapat dikatakan kurang merata, dikarenakan terdapat beberapa lokasi yang menjadi pusat kegiatan masyarakat sehingga tidak berbanding lurus dengan ketersediaan ruang terbuka hijau yang menunjang sehingga kurangnya kebutuhan oksigen bagi masyarakat. Sedangkan pada beberapa lokasi lainnya yang kurang menjadi pusat kegiatan masyarakat kemudian ditunjang oleh ketersediaan ruang terbuka hijau yang memadai sehingga kebutuhan oksigen masyarakat dapat dikatakan sudah tercukupi. Dan ini merupakan bagian saran. Yang pertama yaitu penerapan ruang terbuka hijau dengan konsep sertifikat yang berikut merupakan salah satu penerapan sertifikat garden pada wilayah studi. Namun pengelolaan dan perawatannya belum maksimal dan berkelanjutan sehingga menjadi terbengkalai dan kurang memberikan dampak yang maksimal dari fungsinya itu sendiri. Oleh karena itu perlunya perawatan yang berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat terasa lebih maksimal oleh masyarakat. Dan
kita ini merupakan bagian syarat habitatnya, yaitu dengan menanam pohon atau tanaman yang mempunyai kemampuan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang baik. Di antaranya contohnya yaitu pohon bungur, lesiana, lilipari, lidah mertua, dan lain sebagainya, sehingga dapat membantu menunjang kebutuhan oksigen dan penyerapan karbon dioksida di wilayah studi, khususnya di kawasan permukiman padat. Ini merupakan lampiran hasil dari observasi lapangan di wilayah studi yang sudah dilakukan. Ini untuk adaptasi server. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.